Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah pada siang hari ini di hari yang sangat indah, di hari Ahad ya. Tanggal berapa sekarang nih? 16. Senin, ini Senin ya? Senin. Oh, hari Senin 16 tadi pagi ada Ustaz Abdul Somad datang ke rumah ini. Kemudian datang lagi setelah itu didatangi oleh teman-teman rockstar nih, fisabilillah. Teman-teman, nanti saya akan kenalkan satu persatu ya. Boleh teman-teman ya, sekalian sebut nama, terus profesi dulu, kalau udah enggak X-nya X apa gitu ya. Ta'aruf, karena kalau nggak kenal maka tak ta'aruf gitu. Padahal sudah dikasih ya. Boleh, kita mulai dari sebelah kanan, yang paling kanan, yang paling gondrong. Iya, paling gondrong ya? Iya. Paling cepat ya. Ayo Bang, kasih tahu Bang. Assalamualaikum. Nama siapa? Nama saya Aang. Saya main band ceritanya. Main band bass. Saya main bass di Jauh Daun. Hijau Daun. Antum Lampung juga dong? Tidak, Bandung. Oh, Bandung. Bandung. Hijau Daun semua Lampung rata-rata. Lampung semua. Oke, next. Halo, assalamualaikum. Nama saya Ale, nama panggilan, nama panggung ya. Dan profesi sebelumnya DJ, disc jockey. Nah, sekarang jadi DJ juga. Dai Jos. Masya Allah. Boleh. Kita bungkus. Dai Jos, DJ. Oke, next. Assalamualaikum, saya Rama. Saya ceritanya ngeband juga. Ngeband juga. Saya gitaris. Ya, begitu aja lah dulu. Nggak sampai yang panjang ya. Ya. Bang Rama banyak bandnya. Banyak bandnya. Ya. Tapi masih eksis ya, masih main kan? Masih. Oke, sebelahnya Bang Rama. Assalamualaikum, saya Leo, disc jockey. Leo sudah ada sama Ale sebetulnya di konten kita yang sebelumnya ya, yang 2 bulan yang lalu ya. Ya kurang lebih 2 bulan yang lalu kita di villa, kemudian kita ngobrol sama Didu juga, tiga-tiganya DJ. Nah, boleh kalian lihat nanti tentang mereka ini. Ini DJ bukan sembarang DJ ya. Oh, udah DJ internasional ya. Keren. Nah, sekarang Dai Jos juga sekarang. Dai Jos. Oke, next. Halo, assalamualaikum. Saya Rendra. Nah, saat ini masih aktifnya saya sebagai sound engineer di Jauh Daun sama Jiko di Hello juga. Oh iya, masya Allah. Mantan di Hello juga yang saat ini aku. Keren kan? Sama Mas Widi juga, Widi Hello. Sekarang nanti akan ngatur soundnya Ustadz. Biar ngasih feedback ceramah kan. Antum tahu nggak kalau ceramah terus soundnya nggak bagus, itu keringatan kita sih. Iya. Sama kayak vokalis. Kayak Napen lah, terus kayak Napen lah. Tapi kalau ceramah itu lebih horor sih. Kita teriak orang nggak dengar kan. Iya, serba salah. Lanjut. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ricky Hermansyah. Dulu sempat MC, sekarang jadi vokalis band Saiful Footboy, Pang Parodik. Pang Parodik. Pang, makanya itu ngelawan terus dia tadi. Oh, lihat aja mukanya. Belum ngelawak aja udah lucu. Dulu model nggak diterima. Boleh kalian lihat nanti di YouTube ya. Oke, next. Assalamualaikum, saya Opi Kurdi. Saya basis di Seventeen. Alhamdulillah. Terus sekarang masih nemanin Ivan sebelum tidak pernah dibubarkan ya, memang akan tetap ada ya, dikenal. Semoga Allah lapangkan kubur mereka semua. Amin. Ini kameramennya ta'aruf dulu dong. Oh, kameramen sini. Ya. Oh, masuk ya, pengen masuk juga. Assalamualaikum, nama saya Dendi. Saya gitaris juga, arranger musik juga. Deng musik. Sekarang jualan gitar. Sekarang Jadi kameramen. ikut beliau nih, jadi kameramen. Dulu arranger kan mengumpulkan Tapi sekarang mengaransemen musik. Sekarang mengaransemen orang untuk hijrah. Lanjut. Jadi Bang Dendi dia aransemen dalam beberapa bulan akhir ini. Saya kenal beliau udah lama banget sebetulnya. Tahun 2014 kayaknya. Iya, dalam di Studio 88. Maka namanya di handphone saya itu masih Dendi Studio 88. Terus ke sini lagi sama Bang Irang. Bang Dendi sini lagi sama Bang Irang. Saya bilang saya kenal muka orang di mana ya.
Terus saya minta nomor telepon loh oleh Dendi yang dulu ternyata. Dan sudah ada zaman beberapa lagu saya, Ajal Tak Menunggu Taubat, itu beliau yang mainkan. Kalian lihat ya. Oke teman-teman sekalian, ini dadakan aja nih, konten-konten dadakan. Ini kalau bagus ini reaksi daripada netizen, daripada sahabat DSAS, kita akan buat hal yang serupa tapi dengan konsep yang lebih serius lagi. Ini mestinya kita lingkaran nih ngobrolnya nih, muzakarah, kayak muzakarah orang lagi khuruj kan, muzakarah keliling. Tidak ada guru, tidak ada murid di sini. Ya, saya bukan guru kalian, tapi saya sahabat, teman. Ya. Wa tawassau bil haq itu dalam Al-Quran dikatakan saling memberi nasihat. Bang Dendi tolong bang, pegang bang, terus. Wa tawassau itu kadang memberi nasihat, kadang diberi nasihat. Jadi bukan satu arah dakwahnya. Kalau sekarang saya lagi ingat, teman-teman lupa, saya ingatkan. Suatu hari mungkin saya lupa, ingatkan lagi, bro. Jadi tugas kita ini saling memotivasi, itu saling memberikan harapan. Kalau kita ini insya Allah akan diterima Allah, disayang Allah, akan masuk surga. Itu tugas dai. Bukan saling memaki, mencaci maki, membuli, bukan. Tapi kita harus saling memberi semangat. Bahkan kata guru saya ini, orang yang mematahkan harapan orang untuk bertaubat. Umumnya ada pemabuk, kadang nggak sholat, ditatonya banyak, dia semua bilang, lu nih keran neraka nih, nggak mungkin. Iya. Orang yang kayak gini, kata guru saya Maulana Sa'ad, dia katakan orang itu tidak pantas hidup di sini. Orang yang memutuskan harapan orang untuk kembali kepada Allah, sehingga setelah ketemu orang itu hopeless, kemudian ya ada, aku nggak mungkin lagi masuk hijrah, nggak mungkin lagi dapat hidayah, aku udah kafir aja terus lagi gitu. Itu maksiat ya, gara-gara ucapan itu. Maka orang yang seperti ini dia tak layak untuk hidup. Dalilnya apa? Ada satu hadis Nabi, ada orang yang telah membunuh 99 orang. Ini hadis sahih di zaman dari kalangan Bani Israel. Kemudian orang ini dia punya masalah dengan emosionalnya, sampai 99 korban yang dia dibunuh. Suatu hari dia ingin bertaubat dan dia datang kepada satu orang ustadz di zaman itu. Jadi ustadz ini dua nih, perlu kita pahami. Ada ustadz yang tekstual, hanya belajar ya, halal haram aja dia tahu. Ada ustadz yang turun ke lapangan, hikmah, dia tahu keadaan umat. Ada ulama dunia, ada ulama akhirat, itu intinya. Kemudian dia datang, dia tidak bilang dia yang bunuh, dia cuma tanya, Ustaz, bagaimana pendapatmu kalau ada orang yang sudah membunuh 99 orang? Kira-kira orang itu bisa dapat hidayah nggak? Bisa tobat, diterima nggak tobat? Kata Ustaz itu nggak mungkin tuh, jahanam itu katanya. Itu udah setan banget tuh orang sebelum itu. Pokoknya kata-kata kasar yang keluar. Dia kan nggak tahu yang pembunuh itu dia nih. Akhirnya emosi dia. Mestinya kita dengar nasihat itu, iman kita yang naik, bukan darah kita yang naik. Naik darahnya dia, akhirnya dibacok lagi Ustaz. Pas 100 orang. Pas 100. Jadi orang yang memutuskan harapan orang untuk bertaubat, kata Maulana Sa'ad itu, dia tidak layak hidup di dunia. Dia boleh dibunuh kayak gitu. Kemudian dia nyesal, dikatakan, ya Rabb, ya Allah, aku ingin taubat, kenapa aku bunuh orang lagi? Ya. Kemudian dia pergilah, berjalan, ketemulah satu orang ulama hikmah tadi. Kata ulama al-hikmah itu, berapa besar pun dosanya orang itu, 100 orang telah dia bunuh, kabarkan ke dia, katakan kalau ampunan Allah jauh lebih besar daripada dosanya dia. Tapi ada syaratnya, kalau dia benar-benar mau bertaubat, dia harus keluar, khuruj dari kampungnya. Karena kampung dia, lingkungan dia selama ini telah membuat dia rusak, membuat dia membunuh, membuat dia jadi lalai, menjadi jahat. Maka ditinggalkan kerumunan orang-orang jahat itu, dan dia harus pindah bergaul dengan orang baik-baik. Di mana ada satu kampung tempat orang-orang bertaubat. Oke, maka anak muda tadi yang sudah bunuh 100 orang tadi berjalan, ambil barang-barangnya, tasnya dia kalau sekarang kan, dia jalan, dia keluar. Tengah jalan meninggal. Meninggal dunia. 2 malaikat turun, berbeda pendapat. Jadi perbedaan pendapat itu bukannya hanya di kalangan ulama loh, di kalangan malaikat pernah beda pendapat. Jadi kita nggak usah heran nih pendapatnya begini, biasa itu. Kemudian kata malaikat pertama, ini pembunuh nih, 100 orang dia bunuh. Dia nih orang yang celaka. Kata malaikat yang satu lagi, dia telah bertaubat, maka Allah ampunkan semua dosanya dia. Akhirnya satu malaikat lagi datang menengahi, kau ukur jaraknya. Ternyata 1 jengkal dia lebih dekat ke kampung tempat tujuan itu. Maka dia termasuk kepada orang-orang yang telah diampuni oleh Allah. Jadi teman-teman sekalian ya, kita harus memberikan harapan kepada orang.
motivasi. Itu teman-teman kita yang belum sholat, masih mabuk, narkoba, masih main perempuan, masih zina hari-hari kan. Kita jangan putuskan harapan dia, seakan-akan dia tidak ada pintu, tidak ada harapan untuk bertobat. Antum tahu pertama saya terkesan dengan tabligh itu kenapa? Dengan dakwah. Gara-gara orang bilang saya itu kamu orang mulia, kamu calon raja di surga. Bayangkan kita jauh dari agama dan gak karu-karuan di Bali, di Pantai Kuta. Wah, nggak mungkin. Dan tiba-tiba ya hari-hari orang hanya bilang setan ya, musiknya underground lagi metal kan. Nah, tiba-tiba ada orang yang menyenangkan hati. Abang ini orang mulia. Saya tahu dia itu cuma menyenangkan dia, tapi hati senang. Nah, jadi syarat kita untuk hijrah ini bang, lisan yang manis. Manis kepada semua orang, terutama kepada keluarga kita. Kalau mau ngomong tuh mikir dulu deh, omongan saya ini kita nyakitin orang gak sih? Kalau mau nulis tuh mikir, karena tulisan itu akan tertinggal, omongan itu akan tertinggal. Allah tuh maha pengampun, tapi dengan syarat orang yang kita sakiti hatinya harus memaafkan kita dulu. Nah, makanya hebat nih, hablum minallah, hablum minan nas. Makanya dengan adanya keinginan kita untuk baik, itu sebuah kabar gembira. Kata Allah, siapa yang berjalan menujuku, aku akan berlari menuju dia. Jadi kalau kita mau hijrah, yang mau tobat kan, kita berjalan menuju Allah, Allah berlari menghampiri kita. Coba bayangkan kalau kita berlari menuju Allah. Siapa mendekatiku satu jengkal, aku akan mendekatinya sehasta. Sehasta sejengkal, lebih dekat lagi. Pokoknya Allah Ta'ala itu maha baik. Jadi kita bisa duduk di sini ini, antum jangan pikir perkara sederhana, ini perkara besar. Bisa berkumpul karena Allah, bisa dengarkan ceramah 1 jam, saya antum kuat duduk saya. Itu nggak, kalau nggak hidayah nggak bisa, panas kuping orang. Orang kalau nggak ada hidayah nggak kuat sih. Makanya orang kalau mau mata-matai dakwah nggak bisa. Orang diperintah nih, intel diperintah sama polisi, sama atasannya untuk memata-matai orang dakwah, pasti dapat hidayah. Karena dia dengar kan, dia dengar lagi. Aduh. Makanya ketika ada dulu isu bom Bali di Bali itu polisi yang dapat hidayah banyak banget. Kita mati-matian ngarahin orang ke masjid nggak mau, dia datang sendiri. Kita biasa dengar, dia nyatat sih. Sudah rekam lagi, di rumah dia dengar mana yang salah. Kalau orang ngintelin dai ini dapat hidayah sih, kan tiap sebentar ke masjid, subuh ke masjid, zuhur ke masjid, asar ke masjid lagi. Sedikit capek dia. Makanya saya pada ditanya sama polisi kan, kamu dari mana, apa jamaah apa namanya, macam-macam. Pak, terus saya tanya apa? Kami ini jamaah yang mencari-cari orang, bukan yang dicari-cari orang. Kami ini jamaah yang mencari-cari orang, bukan yang dicari-cari orang. Kami ini kerja kami nangkapin polisi, Pak. Maksudnya sudah banyak jenderal-jenderal yang kita tangkap terus kita penjarain di masjid 3 hari. Kita kurung di masjid 3 hari sehingga dia jadi ahlul masjid. Bapak mau ditangkap juga? Gitu. Oh, maaf Ustaz. Jadi banyak kadang-kadang orang-orang datang menginterogasi dai, nyesal sih. Aduh, salah orang kan. Minta nomor teleponnya, subuh ditelepon lagi, bang bangun bang, subuh bang. Kita mati-matian datang ke rumah orang, diusir sama dia. Kita mau jelaskan agama, dia nggak ada akses, tutup kupingnya, nggak ada mau. Tiba-tiba dia datang pengen dengar, terus nanya, apa yang kalian bicarakan ini sih? Oh, itu namanya tolak. Itu namanya dia buka matanya dia. Karena cahaya seterang apapun tidak akan ada manfaatnya bagi orang yang menutup matanya. Coba semua tutup mata. Coba tutup mata semua. Apa yang antum lihat? Gelap. Matahari terang nggak? Terang. Padahal ada cahaya matahari, ada warna-warni, nampak nggak? Nggak nampak kayaknya. Kayak kita usah tadi kan, percuma menceritakan wanginya bunga kepada lalat. Karena lalat itu yang dicari apa? Bangkai kotor. Nah, makanya sekarang itulah. Jadi kita jangan jadi lalat. Jadi apa? Jadi lebah. Jadi karakter manusia yang diperumpamakan dengan karakter binatang yang paling Allah cinta itu lebah. Lebah itu suka berjamaah di tempat yang indah-indah. Lebah itu kan dia selalu memberi manfaat bagi manusia, mengeluarkan madu. Ambil madunya, dia nggak marah, tapi jangan ganggu. Kalau lebah diganggu dia serbu. Nah, itulah orang Islam.
Orang Islam nggak ganggu, tapi kalau diganggu, nyerbu. Makanya sekarang tuh orang-orang Islam ini ajib, memang harus seperti lebah. Nah, maka di mana berjamaah kita? Di tempat majlis seperti ini, tempat baik-baik, di masjid-masjid, di majelis-majelis ta'lim, itu bunga-bunga ini, tempat yang indah-indah. Nah, lalat juga suka berjamaah, tapi di tempat yang jorok-jorok, kafe, diskotik, tempat maksiat. Dia datang tuh lalat tuh bawa masalah sih. Dia hilang, kita orang alhamdulillah. Jangan sampai kita seperti lalat. Ada juga karakter yang seperti anjing. Anjing tuh gak suka berjamaah, kemana-mana sendiri aja. Kalau bebek itu bagus, bebek itu berjamaah kemana-mana. Sehingga tidak pernah kita lihat bangkai bebek dilindas di jalan kan. Saya belum pernah tuh ngeliat bebek dilindas bis tuh, belum ada. Tapi anjing banyak sih. Kalau bebek nyebrang jalan tol sih, itu berhenti teronton semua sih. Bis semua berhenti. Kenapa? Dia berjamaah. Maka kita berjamaah. Dan yang paling jelek itu karakter seperti babi. Babi itu dia nggak terkesan dengan kebaikan. Dia masuk ke taman bunga yang sangat indah, ada bunga mawar, melati, ada stroberi semua. Itu babi yang masuk ke taman itu justru dia rusak taman itu. Yang pertama. Kemudian apa yang dicari dalam taman itu? Comberan. Jangan sampai seperti babi. Pertama seperti apa tadi? Lebah. Yang kedua? Lalat. Yang ketiga? Anjing. Seperti anjing. Yang keempat? Bebek. Yang kelima? Bebek bagus ya maaf. Nah, makanya teman-teman sekalian, jadilah seperti lebah, memberi manfaat betul. Jangan diganggu. Kalau diganggu seru ya. Ada lagunya itu, saya udah bikin keluarga lebah. Nanti di aransemen ulang ya. Kami keluarga lebah, kami suka berjamaah di tempat yang indah-indah. Kami datang menebar rahmah. Kami pasti berikan kau madu, tapi kami janganlah diganggu. Kalau kami selalu diganggu, terpaksa kami menyerbu. Takbir! Allahu Akbar. Wah, ini yang ngisi-ngisinya nih banyak nih. Langsung kontrak ya. Langsung. Nah, kita mainkan tuh. Ada yang bertanya nggak? Silakan. Nih. Biar konten kita nggak terlalu panjang 2 jam. Bang Ang dulu. Ada Bang. Kalau nggak ada pertanyaan ya nggak apa-apa, santai aja ngopi-ngopi dulu. Ngopi dulu. Dari Bang Ang dulu. Katanya mau bertanya beliau dari kemarin. Tanya apa ya? Belum ada pertanyaan. Ngopi ada nggak yang mau dikeluhkan, ada yang mau dibicarakan, ditanyakan? Apa? Kita kan sebagai insan manusia ya. Insan manusia. Dikatain kedengaran nggak? Dekat jelas ya? Sedang jelas. Kencang. Kita kan sebagai insan manusia yang tidak luput dari dosa nih. Kencangan dikit. Yang tidak luput dari dosa. Kadang saya pribadi kan juga merasakan gitu. Pada saat kita ada pembimbing gitu kan, ada pembimbing, kita mungkin ya, iman kita bisa bertambah gitu. Tapi pada saat setelah itu kita nggak apa, ada orang suka tergoda lagi, takutnya tergoda lagi. Nah itu kira-kira sarannya apa tuh Pak Ustadz? Kira-kira kalau misalkan supaya tidak terjerumus lagi dalam lubang yang sama, dalam limpahan dosa. Laki-laki ini jangan terjatuh ke lubang yang sama. Gimana Pak Ustadz? Makanya yang satu. Paham sih Pak. Nanti ada suara gitu. Jadi nggak gini. Memang suasana ini mengerikan sih. Suasana ini mengerikan. Orang nonton film kungfu di bioskop ya, Ip Man. 2 jam nggak sampai film itu. Karena 2 jam lebih lah kurang lebih. Dia nonton terus. Selesai film, dia pulang ke rumah, berubah cara jalannya. Baru nonton 2 jam. Orang mau diantem semua sama dia. Belum latihan dia. Dia baru ngeliat Ip Man berantem 2 jam, dia pikir dia Ip Man. Dan manusia ini punya karakter semua sama. Manusia ini mirip. Kita ini suka meniru-niru apa yang kita lihat. Ya. Ketemu teman bikin dia buka bengkel sih. Saya pikirin buka bengkel keren juga. Langsung ya. Saya datang kemarin, teman saya di Semarang jual jus buah. Dapat duit. Saya bilang, wah, jus buah keren juga. Latah. Ya. Manusia begitu. Ketemu sama orang jual kaos kan.
Kayak Leo, lihat kaos dia saya semua kan, dia pengen bikin kaosnya ke Bandung dia kemarin. Cari informasi, beli bahannya semua. Itu manusia itu wajar. Maka kalau kita sering-sering ketemu dengan, kayak dulu kita ketemu anak band, jadi akhirnya jadi anak band kita ya. Pengen, kayaknya keren jadi anak band, belajar gitar, belajar bass, belajar drum, bikin band, bikin foto band, kayak apa yang kita lihat akan kita tiru. Maka sering-seringlah ketemu orang soleh, ketemu ulama, ketemu hafiz Quran, sehingga ada keinginan di hati kita untuk jadi hafiz Quran. Jadi teman ini mempengaruhi bang. Kata Nabi SAW, bertemanlah kalian dengan penjual minyak wangi, niscaya kalian akan dapat wangi. Berteman dengan pandai besi, kalian akan dapat asapnya. Hati-hati kalau coba untuk berteman dengan orang-orang jual narkoba sih. Kita nggak makai, kita nggak jual sih, tapi dia naik mobil kita sih, di stop polisi, yang ditahan siapa? Kita. Mobil siapa yang ditahan? Mobil antum misalnya. Ya? Karena kalau BD-nya ini punya duit, kalau nggak punya duit, yang diperas siapa? Antum yang punya mobil. Nah, maka hati-hati ya, perbaiki pergaulan. Kita berteman dengan semua orang, tapi bersahabat dengan orang baik-baik. Berteman dengan semua orang, tapi bersahabat dengan siapa? Orang-orang baik. Dan satu hal yang paling ngeri itu apa? Jangan suka sendirian. Orang itu saya berjamaah ini jadi soleh nih. Sendirian tuh berubah di langsungnya. Syaitan tuh langsung datang. Dan serigala hanya berani kepada kambing yang terpisah dari rombongannya. Nah, itulah hadisnya. Dan nanti banyak orang masuk jahanam, masuk neraka itu kenapa? Gara-gara dosa yang dibuat ketika sendirian. Maka jomblo-jomblo cepatlah menikah. Kalian sudah ya? Belum. Udah pernah? Udah pernah. Ini pengantin baru nih saya, baru sebulan. Ini Leo. Gitu bang, ya. Jadi antum sering-sering ketemu ulama. Kalau ada ustadz dekat tempat antum, nggak perlu dia tak kenal juga. Karena wali-wali Allah ini saya sering tersembunyi. Mereka kadang-kadang nggak dikenal di bumi. Jadikan dia sahabat antum. Kalau drop iman nih, cari dia. Cari. Ada lagi? Pik? Mau tanya apa? Open your eyes. Pertanyaan kecil sedikit aja. Mungkin sekarang ini kan Kencang dikit. dunia sosial media. Nah sekarang kemarin tuh saya banyak baca-baca, saudara juga kategorikan sebuah ria. Nah itu bisa diperjelaskan. Karena Apa ada ya? yang merasa memberikan video yang tartil dianggapnya ria. Ada enggak. Terus ada yang buka puasa makanan di Jabar dan ini dianggapnya ada yang curi apa bukan dan segala macam. Nah ini yang Innamal a'malu binniyat, amal itu tergantung niatnya. Kalau orang upload dengan niat dia tuh memadamkan kebatilan yang ada di sosial media, itu jadi amal pahala gitu. Kenapa kau viralkan itu sedekahmu? Kenapa kau posting itu semua amalmu semua? Supaya yang tersebar itu bukan cuma yang maksiat, supaya kebaikan juga nampak. Kan ada niat orang gitu kan? ya. Nah, jadi jangan sampai kita tertipu. Ada orang yang tidak mau beramal gara-gara takut dibilang ria, itulah ria. Jadi amal itu boleh itu buat Umpama saya mau ngupload tentang dakwah, ceramah gitu. bukan umpamanya duniawi, umpamanya mobil baru. Nah itu mungkin ria ya, mungkin itu susah pamer yang sombong ya. Ya. Kalau Tapi kita sebenarnya pamer tujuannya kemewahan, nggak itu gitu. ya. Ini nama amalu bin niat sebetulnya. Ada orang yang dia upload foto itu sebagai syukur nikmat dia. Ya, alhamdulillah, terima kasih. Jangan lupa, makanya jangan lupa kaitkan dengan Allah. Alhamdulillah nih Allah beri mobil Captionnya, baru nih, captionnya itu. Tapi kan kadang-kadang memang ada orang yang bikin video, bikin upload foto, tapi itu komennya. Dan niatnya memang untuk pamer, untuk show off, enggak boleh. Untuk urusan agama aja nggak boleh, apalagi hanya ke video. Niat tuh yang penting. Ini apa bang antum mau sedekah nih atau videoin dengan harapan ada orang yang terinspirasi bisa sedekah. Ya, motivasi. Ya.
Jangan kita paham sedekah nih apa upload biar dibilang orang dermawan, itu nggak boleh. Jadi kita nggak boleh menilai niat orang. Kita makanya sangka baik ini. Sangka baik terus. Kalau kita sangka baik, hati jadi baik. Hell ya. Oke teman-teman sekalian, mungkin ini obrolan singkat kita dulu buat konten kali ini bersama Rockstar Fisabilillah Jilid 1. Nanti kita akan bikin majelis berikutnya ya. Mungkin jamaahnya ini lagi, kemudian nambah dengan beberapa orang lagi. Ya. Kita bikin sekali seminggu aja. Ya, boleh. Setuju. Sekali seminggu kita kumpul tiap hari Senin gitu. Usul sih datangin setiap ini dari orang baru. Ya. Tiap episode datangi orang baru ya. Diundang orang baru ya. Kalau kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, itu 7 orang di sini, 8 orang, 10 orang lah di sini. Kalau episode keduanya ngajak 1 orang, berarti ada berapa? 20 orang besok kalau 10 orang sekarang. Nanti lama-lama besar. Ya. Amin insyaallah. Insyaallah kita istiqomah aja. Tiap ngobrol-ngobrol santai gini aja. Mungkin ada sumber nggak mesti harus saya. Mesti nanti ada kita undang lagi ustadz yang lain untuk bagi cerita ataupun orang-orang yang tahu better selain yang lain untuk berbagi pengalaman. Itu. Karena ilmu itu kan bisa datang dari siapa saja, bahkan bisa datang dari mulut orang yang kita benci. Tapi kalau itu kebenaran ambil, meskipun keluar dari mulutnya harimau. Telur ayam itu keluar dari mana? Dari pantatnya ayam kan? Tapi telur saya makan aja. Jadi nggak semua yang keluar dari pantat ayam itu tai sih. Ambil yang baik-baiknya maksudnya. Paham ya? Untung saya nggak lihat. Oke, teman-teman sekalian ingat teruslah berbuat baik, bicara yang baik-baik, menulis yang baik-baik. Karena sebentar lagi kita akan pergi tinggalkan dunia dan kita ingin yang baik-baik itu yang tertinggal. Amin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.